Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Rubaiah. I am from Group 5. The member of Group 5 is I and then Gita Atika Rizkiani and Nurul Fadilah Ramadina. In this video, we will try to explain about developing reading and listening. The first material about introduction and material for developing reading skill, and then the material will explain by me. The first material about introduction of develop reading and listening. Language skills are traditionally called macro skill, where reading, writing, listening, and speaking are aspects that can't be separated from each other. Jadi maksudnya adalah keterampilan bahasa secara tradisional disebut juga dengan keterampilan makro, di mana seperti menulis, kemudian membaca, berbicara, dan mendengarkan merupakan aspek-aspek yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. This discussion will begin by first defining what skill and what strategies are. Skill are automatic action that usually occur without awareness of the component or control involved. Jadi, skill adalah tindakan otomatis yang biasanya terjadi tanpa kesadaran dari komponen atau kontrol yang terlibat. For example, the automatic skill used when reading. For example, the use of one's word knowledge to understand the text. Jadi contohnya adalah skill yang digunakan ketika membaca. Jadi contohnya itu misalnya penggunaan pengetahuan dunia seseorang untuk memahami sebuah teks. Kemudian about strategies. Strategies is a conscious procedure that is goal-oriented to make learning more efficient and effective. Sedangkan strategi adalah sebuah prosedur sadar yang berorientasi pada tujuan untuk membuat pembelajaran lebih efektif dan juga efisien. The next is about material for developing reading skill. Pembahasan selanjutnya tentang bahan untuk mengembangkan keterampilan membaca. Reading skill in this era is more important compared with previous era. Jadi di era sekarang keterampilan membaca itu jauh lebih penting dibandingkan di era sebelumnya, karena pada era sekarang hampir semua komunikasi itu menggunakan teks tertulis sebagai alatnya. And then reading is a complex brain activity. Membaca adalah kegiatan otak yang sangat kompleks. Why? Kenapa disebut kegiatan otak yang sangat kompleks? Karena dalam kegiatan membaca itu kita melibatkan decoding, kita juga harus mampu mengartikan kata-kata dari teks, harus bisa mampu menafsirkan maksud si penulis, kemudian kita juga harus bisa menghubungkan pengetahuan atau pengalaman kita terdahulu dengan teks, dan semuanya itu kurang lebih dilakukan secara bersamaan. Jadi kenapa sampai disebut bahwa reading is a complex brain activity? Ya karena banyak sekali komponen yang harus kita gabungkan, yang harus kita satukan antara komponen satu dengan komponen yang lainnya secara bersamaan, sehingga kita bisa mendapatkan meaning dari teks tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan maksud apa sih yang ingin disampaikan oleh si penulis dari teks yang sedang kita baca. There are two models of learning to read, namely bottom-up and top-down model. Jadi ada dua model yang bisa digunakan ketika kita belajar untuk membaca. Yang pertama itu ada top-down model, yang kedua itu ada bottom-up model. The first is top-down model. Top-down model, which is a reading model that is carried out from top to down, from big things to more specific things. Jadi yang pertama itu ada top down model. Jadi model membaca ini yaitu dimulai dari bisa dikatakan from big things to more specific things, dari hal-hal yang besar kemudian mengerucut ke hal yang lebih spesifik. This reading model usually involves experience, knowledge, and intelligence.
as the basis for understanding reading material. Di model membaca ini biasanya melibatkan pengetahuan, melibatkan pengalaman, dan melibatkan intelijensi kita untuk bisa memahami, untuk bisa understanding the reading material, untuk bisa paham dengan materi bacaan tersebut. Jadi intinya tuh kita melibatkan pengetahuan, melibatkan pengalaman, melibatkan kecakapan kita agar kita mampu, agar kita bisa memahami si teks bacaan yang sedang kita baca tersebut. The second one is about bottom-up model. Bottom-up model, which is a reading model that is carried out from the small to the large. Jadi model yang kedua ini adalah bottom-up model, di mana model membaca ini dimulai dari hal-hal yang kecil menuju hal-hal yang lebih besar, from small things to big things. The example, when reading, we identify word, identify picture, spelling pattern, and other language. Then everything is broken down so as to produce conclusion in the reading. Contohnya adalah ketika kita membaca, kita itu mengidentifikasi kata per katanya, kita identifikasi gambar, kemudian kita identifikasi pola ejaannya, dan unit bahasa lainnya. Kemudian semuanya itu dirincikan sehingga menghasilkan kesimpulan dan dalam bacaan tersebut. Okay guys, I think that's enough from me about this material, and the next material will explained by my partner. I'm sorry for my mistake. Hopefully in this material will help you to more understand about development, reading, and listening skills.